Kenapa Jokowi aja saya sebut, apalagi Dedi? Kalau dia sampai jadi gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan, kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara. DNA-nya dari mana, genetikanya dari mana, sebagai bangsa. Padahal mereka makan setiap hari dari kita. Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah cerita hebatnya leluhurnya orang lain, solehnya leluhurnya orang lain. Dan saya katakan, leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih dekat dengan Hyang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding leluhur mereka. Saat jadi bupati di Purwakarta menebarkan kesesatan dengan berbagai macam perayaan, ada tidak? Ada tidak? Mau jadi gubernur, lo mau nyebarin kesesatan satu provinsi. Di Jawa Barat, pasangan Cagup-Cawagup Deddy Mulyadi, Erwan Setiawan mendeklarasikan kemenangan berdasarkan hasil hitung cepat. Tapi secara kebetulan bahwa pasangan nomor urut 4, Kang Deddy Mulyadi dan Kang Erwan Setiawan, sudah meraih angka 61%. Maaf, anjing babi curut ini harus dilawan, Pak. Saya bilang Anda tuh merusak marga Ba'alawi. Buah tidak pernah jatuh jauh dari pohonnya. Sebagai penegasan, kalau Bahar melakukan kelakuan yang seperti itu, ya begitulah nabinya. Bertamu ke Indonesia, numpang hidup di Indonesia, berguru ke ulama-ulama Indonesia, akhirnya mengklaim tidak akan ada Indonesia jika tidak ada Habib. Kenapa Jokowi aja saya sebut, apalagi Dedi? Betul, betul, betul. Saya nggak ada urusan, saya nggak ada urusan, nggak ada urusan saya. Iblis saya makan kok. Dedi lagi. Dengar-dengar mau nyalon gubernur dia. Mau nyalon dia ya, dengar-dengar. Kalau dia sampai jadi gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan, kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara. Deddy Mulyadi diolok-olok oleh Habib Bahar. Jika jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan penuh dengan kemusyrikan. Itu kata Habib Bahar bin Smith. Bungal poe kurang nyaritakeun sia kafir, sia musyrik, sia itu, sia ieu. Nu garan gunung diantep, nu nyairan sagara diantep, nu ngalangkatan pasir diantep, urang parbut paham di badieu alam beak sia dicarakotan ku batur, mani mah garut teh parbut paham. Teu angus-angus ini salahkeun, sini kafirkeun, sini musyrikeun, surga siga nu manehna. Kamu naik pemilu musyrik jeung kafir teh keluar. Anak-anak kita hari ini tidak tahu siapa nama buyutnya. Anak-anak kita hari ini tidak tahu dia leluhurnya siapa. Dan setelah diolok-olok oleh Habib Bahar, ini jawaban dari Kang Deddy Mulyadi. Dengan santainya Kang Deddy Mulyadi menjawab seperti ini. Berasal dari mana? DNA-nya dari mana? Genetikanya dari mana? Ini adalah sebuah upaya sistematis untuk apa? Untuk menghilangkan ikatan emosional, terutama orang Sunda dengan leluhurnya. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka, dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa. Padahal mereka makan setiap hari dari kita. Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah cerita hebatnya leluhurnya orang lain, solehnya leluhurnya orang lain. Dan saya katakan, leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih dekat dengan Hyang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding leluhur mereka. Sifat
Yang rendah diri ini berdampak pada apa? Kehilangan identitas diri. Dengan santainya Kang Deddy Mulyadi menanggapi statement Habib Bahar. Dan ternyata seperti ini tanggapannya. Kang Deddy Mulyadi menanggapi dengan santai akan tetapi melumat Habib Bahar. Saat Kadi Bupati di Purwakarta menebarkan kesesatan dengan berbagai macam perayaan, ada tidak? Ada tidak? Mau jadi gubernur, lo mau nyebarin kesesatan satu provinsi. Saya mau tanya, kalau yang kayak begini biarin apa lawan? Biarkan atau lawan? Saya mau tanya, warga Jawa Barat rela tidak gubernurnya suka kesesatan? Saat jadi Bupati Purwakarta, Kang Deddy Mulyadi dituduh menebarkan kesesatan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Rela atau tidak? Rela atau tidak? Islam itu datang bukan untuk mengubah budaya leluhur kita jadi budaya Arab, bukan untuk aku menjadi anak, sampeyan jadi antum, sadulur jadi akhi. Kita pertahankan milik kita, kita harus serap ajarannya, bukan budaya Arabnya. Setelah diolok-olok, akhirnya Kang Deddy Mulyadi resmi terpilih menjadi Gubernur Jawa Barat. Di Jawa Barat, pasangan Cagup-Cawagup Deddy Mulyadi, Erwan Setiawan mendeklarasikan kemenangan berdasarkan hasil hitung cepat. Sementara pasangan Ahmad Syaiqo Ilham Habibie menunggu hasil hitung resmi KPU Jawa Barat. Tapi secara kebetulan bahwa pasangan nomor urut 4 Kang Deddy Mulyadi dan Kang Erwan Setiawan sudah meraih angka 61%. Mantap sekali. Kita tersambung itu antara rilis dengan kenyataan yang itu beda, memang benar. Dengan data masuk sudah berapa sih? 78%. Deddy Mulyadi resmi terpilih menjadi Gubernur Jawa Barat. Dan apakah tidak malu yang telah mengolok-olok tersebut? Faktanya seperti itu. Dan nanti kan penetapan pemenang dalam pemilihan gubernur tanggal 27 November tahun 2024. Kurang ajarnya keterlaluan. Dia ngatain para kiai pribumi dengan maaf, anjing, babi, curut. Ini harus dilawan, Pak. Saya bilang, Anda tuh merusak marga Ba'alawi. Masa kita pribumi dimanya dikatain begitu? Masa kita pribumi dimanya dikatain begitu? Ini sih ulama Betawi. Lo sopan, gue segan. Nah lo, ulama Betawi ternyata marah juga dengan ucapan Habib tersebut. Lo Araguan, gue lawan. Begini. Dituding sesat. Ini jawaban Kang Deddy Mulyadi. Ya, kan gini loh, syirik mensirikan, sesat mensesatkan menjadi hal yang biasa sekarang kan. Setingkat Pak Quraisy aja disebut sesat kan. Setingkat Pak Mahfud MD saja disebut sesat. Gitu loh, setingkat Pak Mahfud MD loh itu. Kemudian setingkat dulu Cak Nur, pemikir besar Hasanah Islam Indonesia, itu juga disebut kafir kan. Gitu loh. Saya Gus Dur sama kan, sesat. Ya kebetulan saya ini adalah para pengagum mereka gitu loh. Pengagum Cak Nur, pengagum Gus Dur, pengagum Cak Nun, Gus Mus gitu loh. Saya pengagum pikiran-pikiran Pak Quraisy dari sisi tafsir Al-Qur'an ya. Ya, tentunya saya memahami itu dalam 3 pokok pikiran. Keislaman, kemodernan, dan keindonesiaan. Nah, bicara keindonesiaan, saya ke Sunda. Nah, ketika ke Sundaan, pasti kan masuk dalam ruang lingkup kebudayaan pada masa lalu. Pak Habib Bahar yang sangat kontroversial itu kakinya diciumin oleh santri-santri yang ngantri jalan bebek. Coba rasakan betapa sakit hati dan marahnya kaum muslimin. Ternyata bukan cuma 1-2 ulama yang mengkritik ya, ternyata ulama besar Guru Gembul pun ikut mengkritik Habib tersebut. Coba kita misalkan bisa melihat dari berbagai perspektif. Misalkan lihat orang-orang yang biasa orang Islam berdebat dengan orang Kristen, berdebat dengan apa, kan ramai sebenarnya di media sosial. Lihat perdebatan di antara mereka, dan orang-orang non-muslim bawa-bawa itu. Tuh lihat, buah tidak pernah jatuh jauh dari pohonnya. Sebagai penegasan, kalau Bahar melakukan kelakuan yang seperti itu, ya begitulah nabinya. Buah memang tidak akan pernah jatuh jauh dari pohonnya, dan itu kata Guru Gembul. Jika seseorang melakukan hal yang tidak baik, berarti panutannya pun tidak baik. Itu ejekan terhadap kaum muslimin.
dari orang-orang non-muslim, tapi orang-orang non-muslim pun tidak bisa disalahkan. Karena apa? Karena memang Pak Habib Bahar melakukan itu atas nama keturunan Nabi. Bertamu ke Indonesia, numpang hidup di Indonesia, berguru ke ulama-ulama Indonesia, akhirnya mengklaim tidak akan ada Indonesia jika tidak ada Habib. Ternyata ini lebih keras dan lebih pedas sekali kritiknya. Indonesia barokah karena ada orang Yaman yang disebut dengan Habib. Mohon maaf Pak, Habib itu sebutan orang Yaman yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasul. Ya, wilujeng Abah Anton Jenderal Dr. Purnawirawan Anton Carlian. Beliau mantan Kapolda Jawa Barat. Saya ikut mendukung Habib. Jadi riuh dan rame akhirnya, dan mereka pun mendukung apa statement dari Ustadz tersebut. Dilanjut ya. Beliau di PWI Jabar jajaran kesepuhan. Alhamdulillah. Bersedia bersama-sama kita berjuang di PWI Laskar Sabilillah. Saya pernah ditanya oleh Bahar Smith, "Hei, Kiai Mujib, apa Anda pernah mengatakan saya adalah ulama kriminal?" Saya jawab, "Sering." "Di mana kamu mengatakan itu?" "Di mana-mana." Sok, tek naon. "Apakah Anda pernah mengatakan saya ulama intoleran?" "Sering." "Di mana?" "Di mana-mana." Sok, tek naon. Betul. Saya punya fakta. Dia selaku mubalig dai intoleran. Saya punya fakta sebagai dai mubalig yang kriminal. Mau apa lagi? Apa yang saya sampaikan, saya bertanggung jawab di depan hukum. Itu karena kita sudah banyak mendengar sikap ajaran-ajaran yang jelas bertentangan dengan ajaran agama kita, terutama yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata semakin mendetil oleh Kiai Haji Imanuddin Utsman Al-Bantani, dibongkar ternyata Ba'lawi itu adalah ngaku-ngaku dzurriyyah Rasul. Tidak ada fakta baik dalam kitab nasab maupun kitab sejarah, jangankan kitab, manuskrip saja tidak ada. Lebih-lebih diperkuat dengan tes DNA. Sampai hari ini sudah 180 Ba'lawi yang dites DNA, tidak ada satupun yang haplogrupnya nyambung kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya yang tersinggung adalah ketika sosok Habib Sepuh mengatakan bahwa NU adalah menang aki urang, padahal tidak ada dalam catatan sejarah yang mendirikan NU dari golongan Habib. Berarti itu adalah pengkhianat, pembelokan terhadap sejarah. Siapapun, dari manapun, kekuatan apapun yang merusak sejarah terhadap NU, kita harus berani menyatakan perang kepada mereka. Jadi baik, betul, jadinya ya. Siap. Malah jadi kefulan. Urang Sunda mah boga peradaban sia teh. Lamun nganteran teh kejo geus asak, make sayur, make daging, lain di karcisan dianterkeun beas atah. Sunda. Ari maneh teu reueus ka ajaran karuhun maneh nu ngajarkeun peradaban adiluhung, teu reueus sia teh. Aing nganterkeun anak di Wiwirang, diantrikeun, digorowok-gorowok komorek pemilu mah lain sia teh. Ditutupan kabeh, dianterkeun ka dapurna eueun nu nyahoeun nu narima rantang teh saha jeung sanu nganteranana. Ade mana sia nu digunukeun di karcisan gogorowokan ieu rantang pilih aing jeung nu dianterkeun eueun nu nyahoeun nu merena. Sok, pilih Islam nu mana sia? Pengakuan mantan anggota FPI anak buah Bahar Smith mengatakan seperti ini, dan ini sangat mengejutkan sekali tentunya. Saya pernah transfer ke Habib Bahar bin Smith itu
4 juta sekali transfer, udah dapat 1 kapling saya di surga itu, 1,5 kapling itu. Dan yang lain-lainnya juga pernah. Pernah. Ada yang sejutaan, ada yang sekian ratus, ada yang ke pondoknya, ada yang ke murid pertamanya. Kayaknya sudah puas banget. Dan seterusnya. Oh sering. Saya dapat kaplingan saya. Makanya saya nggak takut kualat. Takut saya. Coba kalian cek itu di channelnya si Syekh Rel. Mana video dia yang bermubahalah? Bermubahalah. Kok nggak ada sekarang? Kok nggak ada? Bahar aja Bung. Namanya kan Sayyid Bahar. Namanya. Di channelnya ditulis. Ada Sayyidnya. Nanti dibilang nggak berani sebut nama. Saya sebut. Sayyid Bahar. Itu. Ya. Transfer saya. Rekeningnya atas nama Sayyid Bahar bukan? Bukan. Atas nama Jalaluddin. Panjaitan di sini ya. Dia yang pegang. Dan ini kayaknya sudah puas banget. Kenapa dia nggak pakai rekening sendiri? Nggak tahu saya. Oke teman-teman. Jadi sampai di sini videonya dan kita akan Bravo Madrun. Nah itu Madrun. Dan terima kasih yang sudah mengikuti video saya dan banyak Madrun. menonton video saya ini sampai selesai. Mana tadi? Mana?